Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Ragnar Oratmangoen bongkar gila bola Indonesia. Fans timnas rela mati demi kami. Sandy Walsh tegaskan identitas. Saya Indonesia, bukan bule. Bukti cinta untuk tanah air. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Ragnar Oratmangoen bongkar gila bola Indonesia. Fans timnas rela mati demi kami. Ragnar Oratmangoen, striker tajam timnas Indonesia, tak henti-hentinya menyanjung kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Dalam wawancara eksklusif dengan media Belanda, pemain yang akrab dijuluki Wak Haji ini menceritakan kesan mendalamnya terhadap atmosfer sepak bola Indonesia, penggemar fanatik, dan kebanggaannya membela tanah leluhurnya. Debut mengesankan di tanah leluhur. Ragnar, yang baru pertama kali menjejakkan kaki di Indonesia, mengaku langsung jatuh cinta dengan suasana dan semangat yang ditunjukkan masyarakatnya. Pemain berusia 26 tahun ini merasa pengalaman bermain untuk timnas Indonesia adalah momen yang luar biasa dalam karirnya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya berada di Indonesia. Sebuah pengalaman unik. Saya merasa ingin memberikan segalanya untuk negara ketika saya mengenakan seragam ini, ujar Ragnar penuh semangat. Kebanggaan tersebut tidak hanya dirasakan oleh Ragnar, tetapi juga oleh keluarganya. Meski sebagian besar keluarganya kini tinggal di Belanda, mereka tetap merasakan euforia luar biasa ketika nama Oratmangoen bergema di panggung sepak bola Indonesia. Sebagian keluarga saya tinggal di Indonesia. Bagi mereka, sungguh luar biasa seorang Oratmangoen bermain di tim nasional, tambah Ragnar. Atmosfer luar biasa di Stadion Indonesia. Saat ditanya soal pengalaman bermain di Indonesia, Ragnar mengaku terpesona dengan dukungan luar biasa dari supporter timnas. Ia menyebut pengalaman ini benar-benar berbeda dari apa yang pernah ia alami di Eropa. Ada lebih dari 70.000 penonton pada pertandingan kandang di ibu kota Jakarta. Mereka berteriak atau bernyanyi setiap detik. Saya belum pernah merasakan suasana seperti itu, ujarnya. Ragnar bahkan menggambarkan fanatisme supporter Indonesia dengan kalimat yang mengejutkan. Para penggemar akan mati demi Anda. Mereka sangat gila sepak bola. Tak hanya itu, Ragnar juga menyoroti bagaimana dukungan supporter membuat setiap pemain merasa diangkat dan dielu-elukan. Di Indonesia, mereka menggendong Anda dengan tangan mereka. Katanya, menggambarkan bagaimana masyarakat memuja para pemain timnas. Adaptasi cepat dengan tim Garuda. Ragnar Oratmangoen resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Maret 2024, bertepatan dengan Tom Haye. Keputusan ini tidak diambil dengan mudah, tetapi Ragnar dengan senang hati menerima tawaran dari PSSI untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia, mengikuti jejak para pendahulunya yang juga berdarah Maluku. Debutnya untuk timnas Garuda terjadi saat menghadapi Vietnam di laga tandang. Dalam pertandingan itu, Ragnar langsung menunjukkan kelasnya dengan mencetak 1 gol dan 1 assist yang membawa kemenangan penting bagi Indonesia. Penampilan impresif ini membuat pelatih Shin Tae-yong tak ragu menjadikannya ujung tombak andalan. Sejak saat itu, Ragnar tak pernah absen dari skuad utama timnas, termasuk dalam laga-laga penting di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kecepatannya, visi bermain yang tajam, dan insting gol yang tinggi menjadikannya aset berharga bagi tim Garuda. Perbedaan dunia sepak bola di Eropa dan Indonesia. Dalam wawancara tersebut, Ragnar juga membandingkan pengalaman bermain sepak bola di Indonesia dan Eropa. Di Indonesia, menurutnya, perhatian publik terhadap pemain sepak bola sangat besar. Di Indonesia mereka memujamu. Di Instagram, saya diikuti oleh lebih dari 2 juta orang. Namun, saya juga menikmati kembali ke Belgia atau Belanda, di mana saya bisa menjalani hidup dengan tenang tanpa ada yang mengenali saya, ungkapnya. Meskipun demikian, Ragnar menegaskan bahwa ia merasa sangat nyaman bermain di Indonesia. Semangat dan antusiasme penggemar memberikan energi tambahan yang tak ia temukan di tempat lain. Perjalanan panjang menuju timnas Indonesia. Ragnar memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Maluku. Keluarganya bermigrasi ke Belanda pada 1950-an, tetapi warisan budaya Indonesia tetap melekat kuat dalam hidup Ragnar. Saat masih bermain di Eredivisie bersama Fortuna Sittard, PSSI dan pelatih Shin Tae-yong mulai mendekati Ragnar untuk membela timnas. Ragnar menyambut baik tawaran tersebut dan akhirnya resmi menjadi bagian dari Indonesia,
menandai babak baru dalam perjalanan karir sepak bolanya. Membangun harapan untuk masa depan timnas. Kini, Ragnar menjadi salah satu pilar penting dalam skuad Garuda. Ketajamannya di lini depan, ditambah dengan kecintaannya pada tanah leluhurnya, menjadikannya sosok yang menginspirasi pemain muda Indonesia. Dengan Ragnar di lini serang, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk bersaing di level internasional. Kombinasi bakat lokal dan pemain naturalisasi seperti Ragnar memberikan harapan baru untuk masa depan sepak bola Indonesia. Supporter adalah nyawa sepak bola Indonesia. Melalui wawancaranya, Ragnar sekali lagi menegaskan bahwa supporter Indonesia adalah elemen penting dalam perjalanan timnas. Semangat yang mereka tunjukkan di stadion memberikan motivasi besar bagi para pemain untuk tampil maksimal di setiap laga. Fans di Indonesia begitu tergila-gila dengan sepak bola. Mereka membuat Anda merasa seperti pahlawan. Ini adalah dunia yang berbeda, tutup Ragnar dengan senyum bangga. Sandy Walsh tegaskan identitas. Saya Indonesia, bukan bule. Bukti cinta untuk tanah air. Sandy Walsh, bek tangguh andalan timnas Indonesia, kembali menjadi pusat perhatian dengan pernyataannya yang tegas dan membanggakan. Pemain naturalisasi yang memiliki darah Belanda dan Indonesia ini menegaskan bahwa ia adalah orang Indonesia, bukan bule, seperti yang sering dianggap oleh sebagian orang. Pernyataan penuh makna ini muncul dalam suasana santai di sela-sela persiapan timnas Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam sebuah video yang beredar, momen menarik terjadi di antara para pemain timnas. Rizky Ridho, rekan setim Sandy, melontarkan candaan, "Tidak bagus, bule," sembari tertawa. Respon Sandy yang santai namun tegas langsung mencuri perhatian. "Tidak bule ya? Diam-diam." Tidak berhenti di situ. Saat seseorang bertanya kepadanya, "Are you bule or not?" Sandy sekali lagi menjawab dengan penuh keyakinan, "Tidak bule, saya Indonesia." Pernyataan ini bukan sekadar jawaban biasa. Ini mencerminkan kebanggaan Sandy terhadap identitasnya sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Meskipun fisiknya yang khas sering membuatnya terlihat seperti orang Eropa, hatinya telah sepenuhnya tertambat pada tanah air. Sandy Walsh tidak sekadar bermain untuk timnas Indonesia. Ia menganggap dirinya sebagai orang Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk membela dan mengharumkan nama bangsa. Sebagai pemain naturalisasi, Sandy memiliki latar belakang unik. Ia lahir dan besar di Belanda, tetapi darah Indonesia yang mengalir dari ibunya telah menjadi penghubung emosional yang kuat antara dirinya dan Indonesia. Sejak proses naturalisasinya selesai pada tahun 2022, Sandy dengan bangga mengenakan seragam merah putih dan terus menunjukkan dedikasi yang luar biasa untuk timnas. Ia tidak hanya tampil prima di lapangan, tetapi juga aktif membangun hubungan dengan rekan setim dan masyarakat Indonesia. Sandy sering membagikan momen kebersamaan tim, berbagi cerita tentang pengalamannya dengan budaya lokal, hingga memperkenalkan kuliner khas Nusantara kepada teman-temannya di Eropa. Bagi Sandy, sepak bola bukan hanya soal kompetisi, tetapi juga soal membangun jembatan emosional dengan masyarakat. Ketika label bule disematkan padanya, ia tidak tersinggung, melainkan memilih untuk menjawab dengan penuh rasa bangga bahwa ia adalah bagian dari Indonesia. Identitas baginya bukan tentang penampilan, tetapi soal bagaimana ia mencintai dan mengabdikan dirinya untuk negara ini. Pernyataan tegas Sandy menjadi bukti nyata bahwa naturalisasi bukan hanya tentang formalitas administrasi. Sandy memahami bahwa membela timnas Indonesia berarti mengemban tanggung jawab untuk membawa nama bangsa ke kancah dunia. Ia tidak hanya menunjukkan kualitas di lapangan, tetapi juga sikap rendah hati dan kebanggaan terhadap nilai-nilai bangsa. Sikap Sandy Walsh ini telah menginspirasi banyak pihak, terutama para pemain naturalisasi lain. Ia membuktikan bahwa menjadi bagian dari timnas Indonesia berarti juga memahami budaya, mencintai rakyatnya, dan menghormati tradisinya. Hal ini menjadi pesan penting, bahwa identitas nasional lebih dari sekadar asal-usul atau garis keturunan. Dalam perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026, Sandy Walsh menjadi simbol harapan dan persatuan. Ia membakar semangat rekan-rekannya di dalam tim dan juga publik sepak bola Indonesia yang selalu mendukungnya. Dengan pemain seperti Sandy, timnas Indonesia tidak hanya memiliki pemain berkualitas, tetapi juga sosok yang mampu merepresentasikan bangsa dengan penuh kebanggaan. Pernyataan, "Saya Indonesia, bukan bule," adalah simbol dedikasi Sandy untuk terus berjuang demi merah putih. Ia tidak hanya mencintai Indonesia, tetapi juga membuktikan bahwa cinta itu dapat diwujudkan dalam bentuk pengabdian nyata di lapangan dan di luar lapangan.
Dengan semangat yang ia bawa, masa depan timnas Indonesia tampak semakin cerah. Dukungan penuh dari masyarakat, kerja keras para pemain, dan kehadiran sosok seperti Sandy Walsh adalah kombinasi yang sempurna untuk membawa nama Indonesia bersinar di pentas dunia. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.